Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa bagi suami istri berjima adalah sebuah kebutuhan yang paling mendasar. Sebagai sebuah kebutuhan yang mendasar, maka terdapat beberapa amalan yang sebaiknya dilakukan, baik sebelum melakukannya ataupun sedang maupun sesudahnya. Sedang mengenai waktu berjima, barangkali karena keterbatasan yang ada pada kami hanya menjelaskan secara singkat saja, namun insya Allah bisa bermanfaat bagi kita dan Anda semuanya. Amalan yang baik sebaiknya dilakukan sebelum memulai jima adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disunnahkan untuk membaca bismillah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca takbir dan tahlil, yaitu bacaan Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kemudian juga membaca doa. Kemudian yang kelima adalah memakai penutup atau selimut, artinya jangan melakukan jima itu dengan telanjang bulat. Kemudian yang keenam adalah memulai dengan cumbu rayu dan ciuman-ciuman yang mesra dengan suami istri. Kemudian yang selanjutnya, sahabat hikmah yang dirahmati Allah, adalah amalan ketika sedang berjima. Amalan-amalan yang harus kita laksanakan ketika kita melakukan jima bersama dengan keluarga atau suami dan istri. Yang pertama adalah hindari untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian hindari terlalu banyak pembicaraan. Artinya jangan banyak bicara atau jangan banyak suara ketika kita melakukan jima. Kemudian yang ketiga adalah ketika istri menjelang orgasme, maka suami mengatakan dalam hati, Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Kemudian yang keempat adalah usahakan untuk keluar bersama-sama. Karenanya pihak lelaki jangan terburu-buru untuk segera menuntaskan permainan sebelum pihak perempuan mencapai orgasme. Kemudian yang kelima, jika ingin mengulangi jima yang kedua, maka sebaiknya membersihkan atau mencuci terlebih dahulu kemaluannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya, dan disunnahkan memulai dengan membaca bismillah, selanjutnya diawali dengan membaca Qul huwallahu ahad, kemudian membaca takbir, lalu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu di antara kalian mendatangi istrimu, maka berdoalah, Allahumma jannibni syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Karena apabila hubungan badan di antara keduanya menghasilkan anak, maka syaitan tidak akan mengganggunya. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila si istri menjelang orgasme, maka bacalah dalam hatimu dan jangan gerakkan kedua bibirmu, Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan sebagian ashab al-hadis bertakbir sampai seisi rumah mendengarnya, kemudian berpaling dari kiblat dan tidak menghadap kiblat ketika jima, karena untuk memuliakan kiblat tersebut. Dan hendaknya, yaitu suami, menutupi dirinya dan istrinya dengan kain atau thawb
Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi kepalanya dan memelankan suaranya sembari berkata pada istrinya, tenanglah. Jadi tenanglah. Itu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Bila salah satu kalian berhubungan badan dengan istrinya, maka jangan keduanya bertelanjang bulat seperti halnya dua keledai. Dan sebelum berhubungan badan, hendaknya didahului dengan cumbu rayu dan ciuman-ciuman yang mesra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah salah satu di antara kalian menyetubuhi istrinya sebagaimana persetubuhan hewan, dan hendaknya di antara keduanya ada perantara. Lantas ditanyakan kepada beliau, apa itu perantara wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pun menjawab, ciuman dan cumbu rayu. Kemudian ketika suami mengalami orgasme, maka hantarkan sang istri secara perlahan-lahan sampai ia juga mengalami orgasme. Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Lebih lanjut, menurut Imam Al-Ghazali, jika ingin mengulangi jima yang kedua, maka sebaiknya membersihkan atau mencuci terlebih dahulu. Apa yang dicuci adalah kemaluannya. Setelah berjima, segeralah mandi junub. Namun apabila ingin langsung tidur atau makan, maka lakukan terlebih dahulu untuk mengambil wudhu. Selanjutnya, mengenai waktu yang pas untuk berjima. Menurut Imam Al-Ghazali, sebaiknya jima dilakukan setiap 4 hari sekali, atau tergantung kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mensunnahkan pada hari Jumat dan dimakruhkan berjima pada awal bulan, tengah, dan akhir bulan. Begitu juga dimakruhkan berjima pada awal malam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yang artinya, dan sebaiknya suami mendatangi istrinya 4 hari sekali. Dan ini adalah yang paling ideal karena jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi itu 4. Selanjutnya, boleh juga mengakhirkan sampai batas ini. Bisa sebaiknya menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan istri dalam tahsin. Dan dimakruhkan bagi suami untuk berjima pada 3 malam dari 1 bulan, yaitu pada awal bulan, akhir bulan, dan tengah bulan. Dikatakan sesungguhnya syaitan akan menghadiri jima yang dilakukan pada malam-malam ini. Sebagian ulama ada yang mensunnahkan jima pada hari dan malam Jumat sebagai hasil tahqiq terhadap salah satu dari 2 takwil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan merahmati orang mencuci dan mandi pada hari Jumat. Dan jika suami ingin berhubungan badan dengan istrinya untuk yang kedua kali, maka hendaknya ia mencuci kemaluannya. Dan dimakruhkan berjima pada awal malam sampai ia tidak tidur kecuali dalam kondisi tidak suci. Maka jika ingin tidur atau makan, hendaknya ia melakukan wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Demikian ini hukumnya adalah sunnah, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Demikian sahabat hikmah yang dirahmati Allah, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.